Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Baiklah sahabat biologi, di video kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi atau perkembangbiakan virus. Proses reproduksi atau perkembangbiakan pada virus disebut proliferasi. Untuk dapat berkembang biak, virus harus menginfeksi sel inang yang berasal dari makhluk hidup lain. Reproduksi virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik atau lisis merupakan daur reproduksi virus yang sudah mencapai puncaknya pada kematian sel inang. Dalam daur litik, perkembangbiakan virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga tahap-tahapnya yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dari replikasi virus akan berlangsung cepat. Virus yang mampu bereproduksi secara litik disebut virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru yang disebut virion. Berikut adalah tahapan atau fase daur litik. Terdapat 7 fase dalam daur atau siklus litik, yaitu fase atau tahapan 1 disebut fase adsorpsi. Pada tahap adsorpsi, virus menempel pada permukaan dinding atau membran sel inang. Tempat penempelan virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikenali oleh reseptor virus. Menempelnya virus pada dinding sel inang, yaitu dalam hal ini sel bakteri, disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor virus. Daerah tempat penempelan virus disebut daerah reseptor atau reseptor site atau reseptor spot. Fase kedua adalah fase injeksi. Pada tahap injeksi, virus melakukan penetrasi pada dinding atau membran sel inang atau sel bakteri dan masuk ke dalam sitoplasma atau hanya memasukkan materi genetik berupa DNA atau RNA ke dalam sel inang dengan kapsid tetap berada di permukaan dinding atau membran sel inang. Fase ketiga adalah fase eklifase. Pada fase eklifase, setelah bercampur dengan sitoplasma inang, DNA virus mengambil alih kendali DNA inang. Materi genetik virus akan mengendalikan segala proses di dalam sel inang. Di sini, materi genetik yang dibawa oleh virus digunakan untuk memproduksi protein yang diperlukan oleh virus untuk menggandakan dirinya. Selanjutnya fase keempat yaitu fase sintesis. Setelah virus berhasil mengendalikan seluruh aktivitas sel inang, selanjutnya virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor, serabut ekor, dan kepala. Fase kelima. Fase kelima adalah fase replikasi. Komponen-komponen virus yang sudah terbentuk pada tahap sintesis kemudian direplikasi atau digandakan dalam jumlah yang sangat banyak. Proses replikasi komponen-komponen virus ini menggunakan protein serta DNA dan RNA dari sel inang yang sudah dikuasai oleh virus. Fase keenam. Fase keenam adalah fase perakitan.
Pada fase ini, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian, kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus sehingga terbentuklah virus baru yang telah utuh. Proses ini dapat menghasilkan virus baru sejumlah 100 sampai 200 buah virus baru. Yang terakhir, fase ketujuh, yaitu fase lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Virus-virus baru ini kemudian akan mencari sel inang lain untuk kemudian menginfeksinya dan melanjutkan siklus hidup mereka. Baiklah sahabat biologi, selanjutnya kita akan mempelajari daur lisogenik. Daur atau siklus lisogenik dapat terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA atau RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang, membentuk profag, dan ini dapat diturunkan kepada dua sel anak melalui reproduksi. Apabila profag pada sel anak inang yang menjadi aktif, maka virus akan mengalami reproduksi secara litik. Virus yang dapat bereproduksi secara litik dan secara lisogenik disebut virus temperat. Contoh virus temperat yaitu FAG1. FAG1 ini mirip dengan FAG-T4. Pada siklus lisogenik, jika sel inang yang mengandung profag membelah, maka profag juga membelah, sehingga menghasilkan sel inang yang mengandung profag. Berbeda dengan siklus litik atau daur litik yang terdiri dari 7 fase atau 7 tahap, maka pada siklus lisogenik atau daur lisogenik terdapat 10 tahap atau 10 fase. Pada fase 1 yaitu fase adsorpsi, sama dengan apa yang terjadi pada siklus litik, di mana virus akan menempel pada dinding atau membran sel inang yaitu bakteri. Fase kedua adalah fase injeksi. Pada tahap ini virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang sama seperti pada siklus litik. Yang ketiga, fase penggabungan. Pada tahap ini, virus akan memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus tadi. Oleh karena itu, pada tahap ini, virus tidak mengambil alih DNA inang, melainkan membaur, membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Selanjutnya, fase keempat yaitu fase pembelahan. Pada fase ini, profag yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan sel. Profag ikut membelah ketika DNA inang bereplikasi, sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah DNA inang. Dengan teknik ini, virus tidak akan merusak sel inang, melainkan hanya berintegrasi dan mensubstitusi beberapa bagian DNA sel inang. Selanjutnya, fase kelima adalah fase pemisahan. Pada tahap ini, virus mulai memasuki siklus litik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena dipicu oleh lingkungan sekitar virus seperti radiasi atau zat kimia. Pada fase pemisahan, profag yang aktif mulai memisahkan diri dari rantai DNA sel inangnya.
Selanjutnya, fase keenam yaitu fase eklifase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang, di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang sama seperti pada daur litik. Yang ketujuh, fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya yang meliputi kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah-pisah satu sama lain. Kedelapan, fase replikasi. Pada fase ini, komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis kemudian direplikasi atau digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang. Fase ke-9 yaitu fase perakitan. Sama seperti siklus litik, maka pada siklus lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang sudah terbentuk pada fase sintesis dan replikasi, serta mulai memasukkan asam nukleat, DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Tahap ke-10 adalah fase lisis. Pada tahap lisis merupakan tahap akhir dari siklus atau daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisosim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Baiklah sahabat biologi, terima kasih sudah belajar bersama tentang reproduksi virus. Sampai jumpa di video selanjutnya.